mempersembahkan renungan Santapan Rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Roma pasal yang ke-8, ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-21. Roma pasal yang ke-8, ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-21. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh, kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, "Ya Aba, ya Bapa." Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu, seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Ayat mas renungan hari ini terambil dari Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-15. Oleh roh itu kita berseru, "Ya Aba, ya Bapa." Renungan hari ini berjudul Berseru kepada Bapa Surgawi, ditulis oleh Mike Whitmer. Sahabat ODB, beberapa menit setelah Presiden Amerika Serikat Harry Truman mengumumkan berakhirnya Perang Dunia Kedua, telepon berdering di sebuah rumah kecil berdinding papan di Grandview, Missouri. Seorang wanita berusia 92 tahun mohon diri kepada tamunya untuk mengangkat telepon. Sang tamu mendengar wanita tua itu kemudian berkata, "Halo, ya aku baik-baik saja, aku sedang mendengarkan radio. Kalau sempat datanglah ke rumah. Sampai jumpa." Wanita tua itu kembali menemui tamunya. "Anakku," maksudnya Harry Truman, menelepon. "Harry anak yang baik. Aku tahu ia pasti akan menelepon. Ia selalu meneleponku setiap kali sebuah peristiwa berakhir." Sahabat ODB, sesukses apapun kita, berapapun usia kita, rasanya kita selalu ingin memberi kabar kepada orang tua kita. Kita rindu mendengar ucapan selamat dari mereka. Mungkin kita sudah mencapai puncak karir, tetapi kita tetaplah anak mereka. Sayangnya tidak semua orang mempunyai hubungan seperti itu dengan orang tua mereka di dunia. Namun melalui Tuhan Yesus, kita semua dapat mempunyai Allah sebagai Bapa kita. Kita yang percaya kepada Kristus diangkat menjadi anggota keluarga Allah. Sebab kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Roma pasal 8 ayat yang ke-15. Sekarang kita berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Kini, kita tidak lagi berbicara kepada Allah sebagai budak dan boleh menyebut Allah dengan panggilan yang intim, seperti panggilan
yang Yesus ucapkan saat dia berada dalam pergumulannya. Ya Aba, ya Bapa. Adakah yang ingin Anda sampaikan? Apa yang menjadi kebutuhan Anda? Sekarang, berbicaralah kepada Bapa kita di surga, kediaman kita yang kekal. Sahabat ODB, pesan atau kebutuhan apa yang rindu Anda sampaikan kepada orang tua Anda di dunia? Lalu apa yang ingin Anda sampaikan kepada Bapa di surga? Ingat, Dia mendengarkan Anda. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Penyayang, terima kasih karena aku boleh berbicara kepadamu dalam doa, kapan saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ada sebuah tempat tenang dekat pelukannya, tempat dosa tak menjangkau, dekat pelukannya. Yesus yang penuh rahmat turun dari surga agar ku dijaganya dekat pelukannya. Ada sebuah tempat hangat dekat pelukannya, tempat bertemu Allahku dekat pelukannya. Yesus yang penuh rahmat turun dari surga agar ku dijaganya dekat pelukannya. Ada sebuah tempat bebas dekat pelukannya, tempat penuh sukacita dekat pelukannya. Yesus yang penuh rahmat turun dari surga agar ku dijaganya dekat pelukannya, agar ku dijaganya dekat Ada sebuah tempat tenang dekat pelukannya, tempat dosa tak menjangkau, dekat pelukannya. Yesus yang penuh rahmat
Ada sebuah tempat hangat dekat pelukannya, tempat bertemu Allahku dekat pelukannya. Yesus yang penuh rahmat turun dari surga agar ku dijaganya dekat pelukannya. Ada sebuah tempat bebas dekat pelukannya, tempat penuh sukacita